Pembenci para habaib Alawi tidak diakui sebagai santri dari para kiai NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kini semakin banyak tulisan-tulisan yang menyebar di media sosial, di medsos, baik itu di WhatsApp, di WA maupun di Facebook, kemudian di YouTube, di mana-mana. Katanya nih, para pembenci habaib Alawi tidak diakui sebagai santri dari para kiai Nahdlatul Ulama. Santri manapun tuh, Masya Allah, Masya Allah. Ini framingnya terlalu berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan, menakut-nakuti sehingga seolah-olah ingin menghentikan upaya penelitian nasab dari Habib Alawi, dari para habaib Alawi yang nasabnya masih diteliti. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khususnya adalah saudara-saudara kami dari kaum Nahdiyin wan Nahdiyat, ketahuilah bahwa para santri dari para kiai NU sampai saat ini masih selalu mencintai saudara sesama muslim dari bangsa manapun. Tidak ada yang membenci, apalagi sampai membenci para habaib Alawi. Enggak ada, enggak ada. Kalau itu dituduh membenci, itu adalah framing karena mereka ketakutan, sehingga kita dituduh balik meneliti nasab dianggap membenci. Jika ada beberapa santri NU yang saat ini sudah menjadi kiai, yang dulunya menjadi santri karena sekarang ini sudah memiliki banyak santri, sehingga beliau-beliau ini sudah menjadi kiai, kemudian melakukan penelitian tentang nasab habaib Alawi, maka hal itu karena cinta, bukan karena benci. Namun oleh mereka nih dan para pendukungnya, penelitian nasab itu justru dicurigai dan dituduh sebagai pembenci. Ini adalah framing yang memutarbalikkan keadaan. Meneliti nasab itu bukan karena benci, tetapi karena cinta. Lah, kalau nasabnya diteliti kemudian mereka ketakutan, saking takutnya mereka buru-buru menuduh orang-orang yang meneliti nasab itu sebagai pembenci. Ini kan tuduhan yang tidak berdasar. Mengapa orang yang meneliti nasab kemudian dituduh sebagai pembenci? Lawang para ulama dari zaman salaf hingga zaman kholaf, terutama para ulama ahli hadis, itu tatkala meriwayatkan hadis-hadisnya, mereka dituntut, tuntutan itu sudah pasti mereka harus meneliti tentang sanad-sanad gurunya, biografi gurunya harus diteliti. Bukan hanya tentang sanad ilmu yang diteliti, tetapi juga tentang biografi guru-gurunya. Sehingga meneliti nasab itu sudah terbiasa. Lah kok dituduh sebagai pembenci, kemudian dipraming siapapun yang membenci para habaib maka tidak akan diakui oleh para kiai NU. Masya Allah, Masya Allah. Jangan keterlaluan, jangan terlalu ketakutan. Kalau terlalu ketakutan justru menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru. Nah, yang namanya orang ketakutan, jangan-jangan nih, jangan-jangan nasabnya palsu. Lawang diteliti ternyata tidak mau. Mereka ketakutan,
Buru-buru mereka menuduh bahwa yang meneliti nasab itu sebagai pembenci. Masya Allah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus an-nahdin wan nahdiyat. Cobalah kita renungkan, mengapa tiba-tiba ada para kader NU, kiai-kiai NU yang muda ini melakukan penelitian nasab Habaib Alawi? Mengapa? Coba bayangkan. Ya karena mereka itu awalnya timbul penasaran. Ini ada oknum-oknum Habib yang kemana-mana selalu menjual nama Rasulullah, mengaku sebagai cucunya Rasulullah, mengaku sebagai ahlul bait, tetapi mulutnya nggak bisa dijaga. Di mana-mana dia selalu menantang orang, saya ini cucunya Nabi, saya ini dzurriyyahnya Rasulullah. Di dalam diri saya ada darahnya Rasulullah, Masya Allah. Tetapi ucapan dan kelakuannya nggak bisa ditiru. Oleh sebab itulah memunculkan penasaran dari beberapa kiai. Benarkah oknum-oknum yang seperti itu benar atau tidak sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW? Kemudian diteliti. Mereka meneliti, membaca kitab-kitab nasab. Lawang kitab-kitab nasab sudah ditulis oleh para ulama kok. Tinggal membaca, yang tahu tentang bahasa Arab kan bisa. Yang paham tentang nahwu shorof dan balaghah bisa. Diteliti nasab, kemudian bukan hanya satu kitab. Kitab satunya, kemudian diteliti semua. Lah ternyata Masya Allah, nasabnya banyak yang mungkotik, yang terputus. Coba bayangkan. Beda dengan guru-guru kita dulu, para ulama pendiri NU itu, tatkala mereka membaca nasabnya para habaib, ya dibaca begitu saja. Mutasil sampai Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Dibaca, tapi insya Allah belum diteliti begitu. Termasuk Az-Zabidi, apakah meneliti? Ya kan menukil apa adanya. Tetapi setelah nasab itu diteliti dari kitab-kitab nasab, Kutubul Ansab, Masya Allah hasilnya sungguh luar biasa, mengejutkan dan mengagetkan. Ternyata menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh sebab itulah kita sekarang dituntut untuk menghadirkan berbagai macam kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh. Apakah benar Alwi bin Ubaidillah, Ubaidillah ini apakah benar putra dari Ahmad al-Muhajir? Dan kesaksian itu harus tertulis oleh para ulama sezamannya atau minimal setelahnya 50 tahun atau 100 tahun. Lah kalau keterputusannya itu sampai lebih dari 200 tahun, ini kan penuh tanda tanya. Demikianlah jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.